Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Priyatun dengan NIM 2220120 kelas PBAC. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang objek pendidikan masyarakat global, di mana dalam materi ini berkaitan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Yang artinya, sungguh taubat yang pasti diterima oleh Allah hanyalah bagi orang-orang yang melakukan keburukan dalam kondisi bodoh, kemudian mereka bertaubat dari waktu yang tepat. Maka mereka itulah yang Allah terima taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat 17 kemudian Allah menjelaskan syaratnya dan mendorong pelaku kemaksiatan untuk segera bertaubat. Berkaitan dengan kata innamat taubatu 'alallah, sungguh taubat yang pasti diterima oleh Allah. Maksud pasti di sini bukan pasti dalam arti wajib diterima oleh Allah, karena tidak ada yang dapat mewajibkan suatu apapun kepada Allah. Namun maksudnya adalah taubatnya memenuhi syarat, pasti akan dipenuhi Allah sesuai janjinya dalam rangka memberi rahmat kepada para hambanya. Kemudian maksud dari kata lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib menunjukkan dua syarat taubat, yaitu yang pertama, maksiatnya dilakukan dalam kondisi bodoh atau tidak tahu, dan yang kedua, pertaubatannya dilakukan dari waktu yang dekat. Berikut penjelasannya. Syarat pertama dalam kata lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, bagi orang-orang yang melakukan keburukan dalam kondisi bodoh. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syu'rawi menjelaskan, maksudnya hati pelaku maksiat tidak menghadirkan atau menyadari siksa Allah akibat maksiat yang dilakukan, sebab andaikan sadar, niscaya ia tidak akan melakukannya. Secara lebih lugas lagi, Imam Ar-Razi menyatakan, di antara ragam tafsir dalam kondisi bodoh pada ayat tersebut, para ulama mufassirin menjelaskan, maksudnya adalah orang yang bermaksiat disebut sebagai orang bodoh, dan perbuatan maksiatnya dinilai sebagai kebodohan. Syarat yang kedua dalam kata summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat dari waktu yang dekat. Imam As-Suyuti menjelaskan, maksudnya adalah sebelum ajal datang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man taba ilallahi qabla ayyugharqira taballahu min, siapa saja yang bertaubat kepada Allah sebelum nyawa sampai tenggorokan, maka Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Sementara pada kata faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima, maka mereka itulah yang Allah terima taubatnya dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maksudnya adalah mereka yang memenuhi dua syarat itu, taubatnya akan diterima oleh Allah. Allah Maha Mengetahui manusia melakukan kemaksiatan karena terkuasai oleh syahwat dan kebodohannya. Allah juga Maha Bijaksana terhadap hambanya yang meskipun sering terkuasai syahwat dan kebodohan, namun mau bertaubat sebelum ajal tiba, maka pasti Allah terima pertaubatannya karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan dari ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya Allah hanya menerima taubat dari orang yang berbuat keburukan lantaran kebodohannya. Kemudian ia bertobat sekalipun sesudah menyaksikan kedatangan malaikat maut yang akan menyabut nyawanya sampai di tenggorokan. Mujahid dan lain-lainnya juga mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat durhaka kepada Allah karena sengaja, ia dinamakan jahil hingga ia menghentikan perbuatan dosanya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.